Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tata kelola perusahaan pada PT Cimory Group. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Mutia dari kelas C3 Prodi S1 Akuntansi dengan NPM 10221164 dengan dosen pengampu Ibu Mailani Purwanti SE MSI. Baik, yang pertama ada profil perusahaan, nama perusahaan PT Cimory Group, industri susu dan makanan. Tahun pendirian, PT Cimory Group didirikan pada tahun 1985 dengan pendiri Dr. Bambang Sutrisno, grup perusahaan VMCG dan pariwisata, untuk Cimory Office yaitu di Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dan untuk situs web www.cimory.com. Selanjutnya visi dan misi. Visi, tumbuh berkelanjutan dan menjadi produsen makanan dan minuman premium terdepan di Indonesia. Dan untuk misinya, inovasi dalam nutrisi. Sejarah perusahaan. Cimory Group adalah produsen produk makanan dan minuman kemasan berbasis protein di Indonesia dengan pangsa pasar terkemuka di yogurt dan sosis premium. Didirikan pada tahun 1993, grup saat ini memproduksi daging olahan, produk susu, dan telur dengan berbagai merek, termasuk Cimory, Kengler, dan Besto, yang dijual melalui berbagai channel termasuk modern dan tradisional, retail, food service, dan tim direct selling. Grup berbasis di Jakarta dengan fasilitas manufaktur di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan visi untuk meningkatkan asupan protein orang Indonesia dari susu dan daging. Cimory berfokus pada produk-produk berkualitas tinggi, bergizi, dan bernilai tambah. Selanjutnya ada nilai-nilai perusahaan. Yang pertama, agile, berinisiatif, aktif, cepat tanggap, dan cerdik dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan wewenang dan kewajibannya. Lalu yang kedua ada result oriented, yaitu bekerja dengan sepenuh hati dan dedikasi untuk menyelesaikan pekerjaan secara tuntas dan mampu memberikan solusi untuk setiap masalah yang dihadapi. Lalu yang ketiga ada kolaboratif, yaitu bekerja sama, bersedia mengoreksi dan dikoreksi demi perbaikan-perbaikan yang berkesinambungan. Selanjutnya, dasar penerapan GCG. Cimory juga mengacu pada 5 prinsip dasar tata kelola yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penerapan 5 prinsip dasar GCG tersebut diselaraskan dengan nilai-nilai inti perseroan sehingga diharapkan dapat menciptakan kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Nah, untuk penjelasan detail mengenai penerapan 5 prinsip dasar tata kelola secara umum di lingkup perseroan adalah sebagai berikut. Prinsip yang pertama yaitu transparansi, yaitu mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Perseroan menerapkan prinsip ini diantaranya dalam penerbitan laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan keuangan berkala, penyampaian keterbukaan informasi kepada publik di media, yang selanjutnya mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi perseroan, kondisi keuangan dan non-keuangan perseroan, susunan direksi dan dewan komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi GCG serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. Prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas, yaitu menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota dewan komisaris dan direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi perseroan. Lalu mempertanggungjawabkan pengelolaan dan kinerja perusahaan secara transparan dan wajar kepada para pemangku kepentingan. Memiliki ukuran kinerja manajemen berdasarkan ukuran yang disepakati secara perseroan konsisten dengan nilai perusahaan. Prinsip ini antara lain dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas antar organ perseroan, termasuk dengan rapat umum pemegang saham atau RUPS, merinci tugas dan wewenang, serta penilaian kinerja dewan komisaris dan direksi. Fungsi yang ketiga ada responsibility atau tanggung jawab, yaitu komitmen untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sebagai refleksi sebuah perusahaan yang bertanggung jawab. Perseroan melakukan prinsip ini antara lain melalui kepatuhan terhadap ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran pajak dengan baik dan tepat waktu, dan berpegang pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sebagai good corporate citizen yang melaksanakan tanggung jawab sosial. Prinsip yang kelima, independensi, yaitu memastikan bahwa perseroan dan karyawan sebagai profesional dapat bekerja secara objektif untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan perseroan, terlepas dari potensi intervensi atau tekanan benturan kepentingan. Lalu mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara organ perseroan dan Dewan Komisaris, direksi, serta seluruh karyawan, juga senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Prinsip yang kelima yaitu kewajaran atau fairness. Memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran atau equal treatment. Memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Memastikan perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh pemangku kepentingan. Prinsip ini diterapkan oleh perseroan dalam hal pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan dan karir tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, dan kondisi fisik. Selain itu, pemegang saham perseroan juga berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Selanjutnya, infrastruktur tata kelola perusahaan. Infrastruktur GCG dibentuk dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK tentang Pedoman Tata Kelola dan Anggaran Dasar Perseroan. Infrastruktur ini menjadi acuan dalam mengarahkan organ perusahaan seperti rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan organ pendukung lainnya dalam mengelola perseroan sehingga mampu meningkatkan kinerja demi mencapai keberlangsungan usaha yang berkelanjutan. Perseroan memiliki dokumen internal dan juga dijadikan panduan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Di antaranya, yang pertama ada anggaran dasar perseroan. Anggaran dasar yang saat ini berlaku di perseroan adalah Akta Nomor 35 tanggal 18 Agustus 2021 dibuat oleh Aulia Taufani SH, notaris di Jakarta. Sedangkan akta yang berlaku mengenai pengurus perseroan adalah Akta Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 63 tanggal 9 Juni 2022 dibuat oleh Kristina Dwi Utami SH MHum MKM. Yang kedua, perangkat kebijakan GCG. Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan anti korupsi, kebijakan pencegahan insider trading, kebijakan whistleblowing, kebijakan seleksi pemasok atau vendor, kebijakan pemenuhan hak kreditur, kebijakan transaksi, pihak berelasi, fakta integritas, piagam komite audit, piagam komite nominasi dan remunerasi. Perangkat kebijakan GCG ini direview secara berkala berdasarkan kebutuhan perseroan dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, standar prosedur perseroan. Sistem pengendalian internal perseroan diimplementasikan melalui penerapan standar operating prosedur atau SOP yang menjadi dasar bagi seluruh karyawan perseroan dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Perseroan secara berkesinambungan melakukan pengkajian, penyesuaian, dan standarisasi atas seluruh SOP perusahaan. Penilaian penerapan tata kelola perusahaan pada tahun 2022. Penilaian penerapan GCG di perseroan dilakukan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut diantaranya, hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham dalam menjamin hak-hak pemegang saham, fungsi dan peran Dewan Komisaris, fungsi dan peran direksi, partisipasi pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit internal. Selanjutnya ada penerapan tata kelola perusahaan pada tahun 2022. Yang pertama, melakukan self-assessment tingkat kepatuhan perseroan terhadap standar ASEAN, CG Scorecard, dan pedoman tata kelola perusahaan terbuka OJK. Yang kedua, membentuk kebijakan GCG diantaranya Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan anti penyuapan dan anti korupsi, kebijakan pencegahan insider trading, kebijakan manajemen risiko, kebijakan seleksi pemasok atau vendor, kebijakan pemenuhan hak kreditur, kebijakan transaksi pihak berelasi, fakta integritas, pernyataan komitmen mitra usaha, piagam komite audit, dan piagam komite nominasi dan remunerasi. Perangkat kebijakan ini telah dimuat di situs web perseroan www.cimori.com. Lalu yang ketiga, ada memperbarui informasi yang tersedia di situs web perseroan sesuai dengan peraturan OJK nomor 8/POJK.04/2015 tentang situs web emiten atau perusahaan publik. Selanjutnya, struktur tata kelola. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perseroan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut two-tier sistem yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Struktur ini ditetapkan guna memastikan pelaksanaan
prinsip GCG secara sistematis, serta penentuan yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, RUPS Dewan Komisaris dan Direksi berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kesetaraan guna memastikan keberlanjutan usaha perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham. Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama bertanggung jawab atas kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Pengelolaan perseroan dilakukan oleh Direksi, sementara Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perseroan. Sekian materi presentasi dari saya tentang tata kelola perusahaan PT Cimory Group. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.